Ya, selamat sore Ibu, perkenalkan saya Bidan Yulita. Eh, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, tadi itu anak saya kemasukan itu kembang petai Cina di hidungnya. Anak saya itu umurnya 3 tahun. Terus saya khawatir itu tidak bisa dikeluarkan. Hmm, eh, sebelumnya di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana untuk penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Ada beberapa cedera pada anak yang kemungkinan terjadi bisa di rumah, di sekolah, di tempat-tempat yang tidak kita duga. Jadi tujuannya nanti kalau misalnya ada terjadi cedera atau apa pada anak, sebagai orang tua sudah bisa melakukan penanganan pertama terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Nanti kemungkinan saya akan menjelaskan 10-15 menit. Apakah Ibu sudah siap? Iya. Ya. Yang pertama untuk pengertian pertolongan pertama, yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada anak atau orang yang terluka yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya dilakukan pada tempat yang tidak di dalam rumah sakit, biasanya ada di sekolah, di jalan raya, atau di rumah seperti itu. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Untuk itu saya akan menjelaskan beberapa jenis cedera yang bisa terjadi pada anak. Yang pertama ada kecelakaan, yang kedua bisa tersedak, kemudian kemasukan benda asing ke hidung seperti yang terjadi pada anak Ibu, kemudian ada kemasukan benda di telinga, dan ada luka bakar. Ya. Dan yang ketiga, apabila terjadi cedera pada anak dengan kemasukan benda asing, pertolongan pertama yaitu mengeluarkan benda asing itu dengan menggunakan benda tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jadi jangan menggunakan benda yang ujungnya tajam seperti itu. Jika nanti tidak berhasil, maka bawa anak ke rumah sakit. Ya. Terus untuk yang kelima itu adalah cedera pada anak dengan kemasukan benda asing di dalam telinga. Jika benda asing itu berukuran kecil, cara mengeluarkannya dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan dengan benda asing tersebut. Jadi apabila nanti telinga bagian kiri yang kemasukan benda asing, si anak dapat dimiringkan ke sebelah kiri dan tepuk bagian kanan telinga untuk mengeluarkan benda asing yang di sebelah kiri seperti itu. Kemudian apabila telinga kemasukan serangga, ini kan hal yang sering terjadi nih pada anak ataupun orang dewasa juga. Ini dengan cara meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Fungsinya apa? Biar serangga yang masih bisa bergerak, masih bisa hidup di dalam telinga itu nanti tidak menggigit. Jadi dimasukin minyak zaitun dulu seperti itu. Kemudian apabila telinga nanti kemasukan biji-bijian atau benda semacam apa ya semacam biji-bijian seperti itu, nanti bisa menggunakan alat bantu korek kuping seperti itu. Jangan memasukkan air atau minyak ke dalam telinga yang kemasukan biji-bijian, karena nanti biji-bijian tersebut dapat mengembang di dalam telinga, malah lebih sulit untuk diambilnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu cedera pada anak dengan luka bakar. Jadi apabila anak terkena luka bakar, yang pertama yang harus dilakukan adalah aliri bagian luka bakar dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab, tutupi luka dengan perban dan kain bersih. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Biar luka yang kebakar itu tidak lengket nanti, seperti itu. Kemudian
tutupi dengan kain dan perban seluruh daerah kulit yang terbakar. Kemudian untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya seperti itu, dan segera bawa anak ke tenaga atau rumah sakit terdekat. Seperti itu dari beberapa. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, apa ada yang ditanyakan? Enggak, sudah cukup. Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal dari yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya bisa dijelaskan untuk penanganan cedera dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Iya, misalkan nanti anak saya hidungnya kemasukan benda asing lagi, nanti cara mengeluarkannya dengan menggunakan benda yang tumpul, tidak boleh menggunakan benda yang tajam dan menggunakan benda yang lembut. Mungkin dengan cara menggunakan cotton bud, nanti dikeluarkan pelan-pelan. Tapi misalkan tidak bisa dikeluarkan, nanti bisa dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk waktunya. Semoga anak itu lekas sembuh dan bisa bermain dengan teman-temannya lagi. Terima kasih.